Jadi kita punya program, tepatnya ini adalah program strategis nasional (PSN) ya, dari pemerintah pusat terkait dengan PLTSA, pembagian listrik tenaga sampah. Sungguhnya ini sudah direncanakan dari tahun 2024, tapi tahun 2024 terkendala terkait dengan metode kerjasamanya, sehingga PJ Wali Kota kemarin, Bapak Raden Gani Muhammad, itu membatalkan. Karena kalau misalnya diteruskan, itu akan ada implikasi terkait dengan persyaratan yang tidak dilengkapi, yang tidak terpenuhi. Karena Kota Bekasi ini pada saat ini kondisinya adalah darurat sampah. Jadi kita butuh satu metode yang memang bisa menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Bekasi secara komprehensif. Apa itu metodenya? Salah satunya adalah PLTSA ini, pembangkit listrik tenaga sampah yang diperuntukkan untuk Bantar Gebang. Menjadi suatu proyek strategis nasional, pembiayaannya sekitar 1,5 atau 1,6 triliun. Nah, kalau misalnya setiap RW di Kota Bekasi memiliki bank sampah, ini kan menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Pertama, sampahnya kita olah. Yang kedua, kita juga mendapatkan benefit. Masyarakat mendapatkan benefit. Yuk, sama-sama kita bersinergi membangun Kota Bekasi ini jauh lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RJ Setia, kembali lagi bersama kami dalam podcast Unjuk Bicara, Bicara Parlementaria. Bersama saya Indah Fitri, senang sekali dapat menemani Anda dalam podcast kali ini. Apa kabar nih RJ Setia? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena hari ini kita masih berada di gedung DPRD Kota Bekasi, tentunya dengan narasumber kita yang akan membahas terkait permasalahan yang ada di Kota Bekasi. Kota Bekasi dengan visi yang nyaman kotanya, sejahtera masyarakatnya. Tapi masih banyak sekali pembicaraan terkait infrastrukturnya nih. Terutama yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan sampah, dengan kemacetan dan juga banjir nih. Yang masih menjadi problem di Kota Bekasi, kota tercinta kita. Tapi tenang aja pemirsa, kita akan tanya langsung dari Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Nanti akan saya spill siapa narasumber kita, tapi kayaknya pemirsa udah tahu ya. Karena kita pengen tahu gebrakan apa sih yang akan dilakukan, terutama pandangannya dari Komisi 2 DPRD Kota Bekasi. So, sebelum kita lanjut podcast kita hari ini, jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe channel RJ Pro, langsung aja diklik channelnya, diklik tombol subscribe-nya, dan juga nyalakan notifikasinya agar Anda tahu setiap update episode-episode terbaru dari podcast Unjuk Bicara. Langsung aja pemirsa, kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Bang Latu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indah Fitri. Alhamdulillah, betul. Wah, alhamdulillah senang sekali nih saya bisa bertemu ya pemirsa, tentunya dengan Bang Latu Harhari SN. Wah, beliau ini merupakan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Gimana Bang hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Aktivitas hari ini gimana nih? Lancar? Aktivitas hari ini insya Allah lancar ya. Jadi nanti kita jam 2 akan ada pembahasan RKPD dengan mitra kerja Komisi 2. Terkait dengan pembahasan KUHP 2026 yang sedang dibahas oleh Banggar. Wah, ini menarik ya. Sebenarnya saya nggak mau bahas ke arah situ, tapi karena tadi Bang Latu spill, saya jadi tertarik nih. Mungkin kalau misalnya masyarakat yang belum paham itu pembahasannya secara besar gitu ya, membahas tentang apa gitu, boleh langsung di spill nih Bang. Jadi kemarin itu kita membahas terkait dengan RPJMD. Jadi hari Minggu yang lalu kita sudah melakukan paripurna RPJMD. RPJMD adalah bagian dari rencana pembangunan jangka menengah ke depan selama 5 tahun. Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Wali Kota terpilih Bapak Triadianto dan juga Bapak Haris Bobiho. Nah, di RPJMD itulah seluruh janji kampanye beliau itu akan bisa terrealisasikan untuk 5 tahun yang akan datang. Nah, selama programnya itu dimasukkan di RPJMD, maka itu bisa dilakukan.
Nah, yang tidak bisa dilakukan adalah kalau program-program itu tidak dimasukkan di RPJMD. Makanya kuncinya seluruh program pembangunan yang ada di Kota Bekasi selama 5 tahun ke depan itu ada pada RPJMD. Nah, setelah kita kemarin mengesahkan RPJMD Kota Bekasi untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2030, maka pembahasan selanjutnya adalah pembahasan RKPD untuk tahun anggaran 2026. Nah, di sanalah nantinya kita akan melihat mana saja program-program apa saja yang menjadi prioritas di tahun 2026 ini yang akan diselesaikan oleh pemerintah Kota Bekasi selama setahun yang akan datang. Oke, dan itu akan dibahas hari ini ya? Iya, jam 2 kita sudah memanggil beberapa OPD yang terkait dengan mitra Komisi 2. Wah, nanti semoga dari hasil diskusi ini bisa menarik sebuah kesimpulan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Bang Latu nih. Betul. Terkait aspirasi-aspirasi masyarakat yang masuk juga ke channel RG Pro tentunya. Betul. Bang Latu. Betul. Karena hari ini nih pengen bahas lebih detail sih terkait infrastruktur juga, terutama di bagian sampah. Betul. Nah, kan ada pembicaraan ya bahwa akan ada program PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah nih, Bang Latu. Itu sudah sejauh mana sih progresnya, Bang Latu? Jadi kita punya program, tepatnya ini adalah program strategis nasional, PSN ya, dari pemerintah pusat terkait dengan PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Sungguhnya ini sudah direncanakan dari tahun 2024. Tapi tahun 2024 terkendala terkait dengan metode kerjasamanya. Sehingga PJ Wali Kota kemarin, Bapak Raden Gani Muhammad, itu membatalkan. Karena kalau misalnya diteruskan, itu akan ada implikasi terkait dengan persyaratan yang tidak dilengkapi, yang tidak terpenuhi. Khawatirnya nanti akan ada kasus hukum di kemudian harinya. Nah, oleh karenanya di 2024 dibatalkan. Nah, sekarang kita mendorong pemerintah Kota Bekasi melalui wali kotanya mendorong untuk kembali PLTSA ini diadakan kembali. Nah, PLTSA ini sangat berperan penting. Kenapa? Karena Kota Bekasi ini pada saat ini kondisinya adalah darurat sampah. Jadi kita butuh satu metode yang memang bisa menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Bekasi secara komprehensif. Apa itu metodenya? Salah satunya adalah PLTSA ini, pembangkit listrik tenaga sampah yang diperuntukkan untuk Bantar Gebang. Jadi kita ada 2 tempat, Mbak Indah, terkait dengan sampah. Yang pertama milik pemerintah DKI yang ada di Bantar Gebang. Yang kedua adalah milik pemerintah Kota Bekasi yang ada di Sumur Batu. Nah, dua-duanya ini sama. Kondisinya sudah overload, terutama di Sumur Batu. Di Sumur Batu itu sampahnya, kalau metodenya tidak diganti, itu sudah ada sudah ada warning dari KLH, Kementerian Lingkungan Hidup. Warning dari KLH adalah pemerintah Kota Bekasi harus mengubah metode pengolahan sampahnya yang pertama dari open dumping menjadi sanitary landfill. Nah, pengubahan metode sampah ini yang memang sudah diwajibkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dikasih batas waktu sampai dengan September. Tahun ini? Tahun ini. Nah, kalau ini lewat sampai dengan September, maka akan ada konsekuensi hukum yang akan melekat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Karena mengabaikan perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan pengolahan sampah yang ada di Kota Bekasi. Jadi 2 hal ini yang memang harus sama-sama dibenahi oleh pemerintah Kota Bekasi. Yang pertama dari Bantar Gebangnya, yang memang luar biasa. Yang kedua lagi adalah terkait dengan Sumur Batunya yang milik pemerintah Kota Bekasi. Produksi sampah Kota Bekasi perharinya adalah 1.800 ton. 1.800 ton. Itu yang khusus kotanya apa udah dicampur sama kotanya? Kota Bekasi saja. Kota Bekasi saja ya. Kota Bekasi saja memproduksi sampah itu 1.800 ton. Kita nggak kebayang. Makanya kalau penyelesaian sampah ini tidak kita fokuskan dengan baik dan benar, kita akan menghadapi permasalahan yang jauh lebih kompleks lagi. Kalau dari sekarang kita tidak mempersiapkan solusi untuk mengatasi permasalahan sampah di tahun-tahun yang akan datang. Betul. Gitu, Mbak Ina. Berarti sejauh ini nih, sampai target tadi September agar tidak terkena teguran lagi karena sudah mendapatkan peringatan, apa saja langkah yang sudah dilakukan nih, Bang Latu? Jadi ini ada beberapa langkah ya. Yang pertama, kalau untuk yang Bantar Gebang, pemerintah Kota Bekasi mengajukan kembali PLTSA.
Karena kita butuh satu metode terkait dengan pembangkit listrik tenaga sampah dari pengolahan sampah yang sudah menumpuk di Bantar Gebang, kita olah menjadi energi listrik. Nah, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Menjadi suatu proyek strategis nasional, pembiayaannya sekitar 1,5 atau 1,6 triliun. Nah, ini jumlah yang tidak main-main. Oleh karenanya, kita minta keseriusan pemerintah Kota Bekasi untuk mengawal hal ini. Sehingga PLTSA yang ada di Kota Bekasi bisa terrealisasi. Jangan sampai ketika ini sudah menjadi program strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, tapi kita tidak bisa mengawal ini dengan baik. Oleh karenanya, kami DPRD Kota Bekasi, khusus Komisi 2, akan senantiasa mengawal pembahasan terkait dengan PLTSA ini. Kemarin ketika dibatalkan ada sengketa tuh terkait dengan hasil lelangnya. Nah, setelah hasil sengketa lelangnya selesai, maka kita meminta segera ada percepatan pembahasannya. Kemarin Pak Wali juga menyampaikan dokumentasi terkait dengan lelangnya sudah dipersiapkan sampai dengan bulan Juli kemarin. Nah, oleh karenanya tinggal menanti terkait dengan keputusan Presiden nih. Apakah Presiden memberikan Kepresnya sehingga PLTSA yang ada di Kota Bekasi bisa direalisasikan terkait dengan anggaran yang ada di APBN-nya. Nah, yang kedua, untuk permasalahan sampah yang ada di Kota Bekasi sendiri, yang ada di Sumur Batu. Nah, ini kita mengalokasikan anggaran kemarin bersepakat terkait dengan masalah anggarannya di angka 200 miliar. Nah, 200 miliar itu adalah untuk mengubah metode dari open dumping menjadi sanitary landfill. Nah, 200 miliar ini bukan nilai yang kecil. Oleh karenanya, kami di Komisi 2 meminta pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, untuk bisa membuat perencanaan yang matang. Dari nilai 200 miliar itu, apa saja yang harus dilakukan? Perencanaannya apa saja dari A sampai Z-nya. Jangan sampai nantinya uang yang sudah kita keluarkan dengan jumlah yang sangat signifikan, 200 miliar itu, tidak mampu menyelesaikan permasalahan sampah yang ada. Nah, kemarin juga ketika rapat pembahasan, baik itu di Banggar maupun di komisi, kami sampaikan, kalau memang sekiranya anggarannya memang lebih dari 200 miliar, silakan sampaikan. Nanti kami di Komisi 2 akan memberikan rekomendasi. Saya juga sekaligus anggota Badan Anggaran. Jadi kami di Komisi 2, saya juga sebagai Ketua Komisi 2, pastinya akan mengawal, baik di komisi maupun di Banggar. Sehingga nantinya terkait dengan alokasi anggaran, perencanaannya, bisa kita kawal bersama-sama. Sehingga permasalahan sampah di Kota Bekasi, dari pengubahan metode open dumping menjadi sanitary landfill itu di tahun 2025 ini bisa diupayakan secara maksimal. Wah, semoga itu semua benar-benar berjalan dengan baik ya programnya ya Bang Latu. Betul, harus banget ya. Karena memang sudah direncanakan sebaik mungkin. Betul. Tapi Bang Latu, ini menarik kan, tadi ada pembahasan metode open dumping dan sanitary refill ya. Betul. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan dikit ya. Mungkin ada pendengar yang masih belum paham nih, ini kira-kira itu metode yang seperti apa sih Bang Latu? Jadi kalau misalnya open dumping itu, sampah yang ada itu hanya ditumpuk. Jadi sekarang kita lihat di Sumur Batu itu, sampah itu menumpuk, benar-benar menumpuk. Dan kondisinya sekarang terjadi longsoran sampah di Sumur Batu. Sehingga sampah yang harusnya bisa ditampung, itu longsor ke wilayah yang lainnya. Wilayah yang lainnya sehingga sampai ke pemukiman penduduk. Terkait dengan air lindinya dan lain sebagainya, sehingga pengolahan air lindinya itu terganggu. Nah, ini kan menjadi problemnya. Sedangkan sanitary landfill itu tidak hanya ditumpuk tapi diolah. Diolah sehingga ada perubahan metode yang lebih signifikan untuk bagaimana kita mengolah sampah. Nah, selanjutnya kalau misalnya ditambah dengan PLTSA yang ada di Kota Bekasi, sungguhnya ini menjadi satu kesatuan yang komprehensif. Dari pembuangannya segala macamnya itu bisa kita lakukan dengan baik dan benar. Nah, yang paling utama terkait dengan masalah sampah adalah mentalnya. Bagaimana kita merubah mindset masyarakat Kota Bekasi terkait dengan permasalahan sampah yang ada di Kota Bekasi. Bagaimana merubah mindsetnya ketika kita membuang sampah dari sampah rumah tangga, dari hulunya sampai dengan ke hilirnya, itu kan dimulai dari sampah rumah tangga. Bagaimana bisa kita mengolah terlebih dahulu
sampah-sampah yang ada. Benar-benar. Di 3R, reduce, recycle, dan reuse. Nah, 3R ini harus dimiliki atau mindset yang harus dimiliki oleh masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Nah, kemarin kita juga membentuk pansus ya, raperda terkait dengan pengolahan sampah. Dan kita ingin nantinya di tiap RW yang ada di Kota Bekasi, which is kita punya 1013 sampai 1018 RW yang ada di Kota Bekasi. Yeah. Nah, setiap RW-nya harus mempunyai bank sampah. Nah, kalau misalnya setiap RW di Kota Bekasi memiliki bank sampah, ini kan menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Pertama, sampahnya kita olah. Yang kedua, kita juga mendapatkan benefit. Masyarakat mendapatkan benefit. Nah, dari pengolahan itulah, dari hulu sampai hilirnya, kalau kita benahi secara serius, kita berikan anggaran yang maksimal terkait dengan sampah ini, saya yakin Kota Bekasi bisa menjadi pilot project atau percontohan pengolahan sampah yang ada di Indonesia. Benar, betul. Mungkin hal itu terjadi? Sangat mungkin. Karena kita mempunyai resource-nya. Kita punya TPA Bantar Gebang, kita punya TPA Sumur Batu. Kita juga punya terkait dengan anggaran. Ada bantuan dari DKI Jakarta yang namanya Bandek. Untuk permasalahan TPA Bantar Gebang. Nah, kita tinggal bagaimana mensinergikan, mengkolaborasikan anggaran-anggaran yang masuk ke pemerintah Kota Bekasi, baik itu dari pusat, provinsi, maupun APBD itu sendiri, untuk bisa dilakukan strategi perencanaan yang matang terkait dengan pengolahan masalah sampah yang ada di Kota Bekasi. Itu Mbak Ina. Wah, pasti peran masyarakat memang sangat mempengaruhi ya program itu bisa berjalan dengan maksimal atau tidak. Nah, makanya RJ Pro kadang kita hanya bisa protes tanpa kita melihat dulu sumbernya itu biasanya dari yang bagian terkecil dulu kan ya. Betul. Dari bagian tadi sampah rumah tangga dulu hingga nanti tersalurkan ke PTS ya. Makanya tadi ada sistem 3R tadi dilakukan dari rumah tangga. Betul. Seperti itu. Tapi saya setuju banget sih Pak kalau misalnya di setiap RW itu ada bank sampah dan berjalan dengan baik. Karena mungkin ada beberapa RW yang sudah mulai berjalan. Betul. Tapi kan ada juga beberapa yang belum lah gitu tersosialisasikan gitu kan ya. Kita punya BSIP. BSIP itu Bank Sampah Induk Patriot ya. Yang suatu wadah yang mengakomodir bank sampah yang ada di Kota Bekasi. Saat ini baru ada sekitar kurang lebih 200-an dari bank sampah dari 1.000 lebih. Ya, RW yang ada di Kota Bekasi kita baru punya 200. Kan kita punya PR 800 lebih. Betul. Nah, ini perlu kita dorong. Kalau perlu memang kita berikan insentif, kita berikan insentif. APBD kita itu saat ini di tahun 2026 sekitar 6,8 triliun diketok palunya. Bukan angka yang kecil, betul. Tapi juga bukan angka yang besar. Karena kalau misalnya kita compare dengan DKI Jakarta, APBD DKI Jakarta itu sekitar 90 triliun. Jauh memang dengan Kota Bekasi, 10 kali lipat lebih. Betul. Tapi bukan berarti kita berkecil hati ketika kita memiliki APBD yang dirasa cukup dengan permasalahan yang ada di Kota Bekasi. Saya pikir kita harus mampu untuk bisa memberikan solusi terbaik untuk masyarakat Kota Bekasi terkait dengan sampah. Nah, hal ini tergantung pada goodwill dari pemerintah kotanya melalui kebijakan wali kota dan juga wakil wali kota. Nah, kami di DPRD sifatnya adalah sebagai pengawas, dan penganggaran. Selama itu diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat Kota Bekasi, maka kita akan mensupport 100% terkait dengan kebijakan yang akan diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Oke, wah sangat lengkap sekali ya tadi informasi yang kita dapatkan terkait target-targetnya juga dan juga program-program yang berhubungan dengan sampah. Tapi Bang Latu kalau kita bahas masalah sampah ini kan pasti berkaitan juga nih dengan problem musimannya Bekasi. Betul. Ya. Banjir, apalagi kalau udah masuk musim hujan nih. Apalagi sekarang kayak udah mulai musim pancaroba, akhir tahun. Itulah ya, adalah problem-problem musiman seperti banjir ini. Nah, kalau tadi sampah udah ada target di PLTSA yang akan direncanakan ya. Kalau dari permasalahan banjir ini sendiri Bang Latu, ada target terdepannya juga nggak? Banjir ini salah satu hal yang memang menjadi momok bagi masyarakat Kota Bekasi. Kenapa?
dari semua wali kota terpilih sampai dengan saat ini belum ada yang mampu menyelesaikan permasalahan banjir di Kota Bekasi. Kemarin tahun 2025 kita mengalami siklus banjir 5 tahunan Kota Bekasi yang luar biasa. Itu menjadi banjir terbesar sepanjang sejarah Kota Bekasi melebihi tahun 2020. Kita pikir tadinya tahun 2020 adalah banjir terbesar sepanjang sejarah Kota Bekasi selama 74 tahun. Tapi tahun 2025 itu kita mengalami hal yang jauh lebih dahsyat lagi. Nah ini gagal diantisipasi oleh pemerintah Kota Bekasi. Makanya saya mengkritik keras terkait dengan permasalahan banjir yang ada di Kota Bekasi. Karena apa? Karena permasalahan banjir itu kan nggak cuma air kiriman dari hulu ke hilir, baik dari Sungai Cikeas maupun dari Cilengsi yang masuk ke Kota Bekasi. Tapi juga dengan intensitas curah hujan yang lebih, itu sudah bisa membuat banjir di Kota Bekasi. Contohnya kemarin. Kemarin itu kita mengalami intensitas hujan yang cukup signifikan. Dan terjadi beberapa banjir di 5 titik. Nah, titik-titik ini selalu berulang. Kenapa berulang? Kita harus bisa melihat menarik benang merahnya ya. Menarik ke belakang misalnya. Kita ternyata, kalau kita lihat, Mbak Indah ya, dan juga pemirsa RJ Pro, kalau kita melihat di jalan utama kita tidak melihat saluran drainase yang signifikan. Betul. Kan permasalahan banjir itu adalah bagaimana air itu mengalir dan dialirkan kemana airnya. Nah kalau di jalan utamanya kita nggak punya saluran drainasenya, air mau lari kemana? Sedangkan jalan utama di Kota Bekasi itu mayoritas adalah beton dan aspal. Nah kalau tidak ada saluran drainasenya, ini menjadi pertanyaan besar. Betul. Perencanaan blueprint terkait dengan drainase Kota Bekasi sejauh ini sampai sejauh mana? Kan ini jadi pertanyaan. Makanya kami di Komisi 2 selalu bertanya-tanya. Ini pemerintah Kota Bekasi serius nggak menyelesaikan permasalahan sampah? Kalau serius, bikin blueprint drainasenya. Itu kita sudah punya perdanya. DPRD Kota Bekasi sudah mengeluarkan perda inisiatif dari DPRD Kota Bekasi terkait dengan drainase. Oleh karenanya, itu menjadi acuan, menjadi blueprint bagaimana pembangunan drainase di Kota Bekasi itu bisa signifikan, bisa terintegrasi. Jadi kalau misalnya itu nggak dilakukan, percuma. Mau kita lontorkan uang ratusan miliar, kalau itu tidak dibangun drainasenya di jalan-jalan utama di Kota Bekasi sampai dengan ke pelosoknya, kita tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan banjir yang ada di Kota Bekasi. Ada beberapa contoh misalnya, jalur utamanya kita punya ada drainasenya. Tapi kondisinya kalau kita lihat, miris. Kenapa? Drainasenya itu mampet. Penuh dengan kotoran sampah dan segala macamnya yang menyumbat aliran air. Itu kalau misalnya kita perhatikan hampir seluruhnya. Makanya saya bilang, permasalahan banjir ini bukan menjadi persoalan yang kecil. Ini menjadi sebuah persoalan yang besar. Mungkin kalau saya lihat tolak ukurnya, itu jauh lebih besar di antara permasalahan yang lainnya. Karena masyarakat Kota Bekasi ini sudah sampai titik jenuh terkait dengan masalah banjir yang menimpa mereka. Hampir seluruh wilayah di 12 kecamatan se-Kota Bekasi, itu 10-nya terendam banjir, rawan banjir. Hanya beberapa kecamatan, kalau saya nggak salah hanya 2 atau lebih yang memang aman dari masalah banjir. Tapi bukan berarti benar-benar aman kalau misalnya masalah drainasenya ini tidak bisa kita perbaiki dengan signifikan. Jadi kemarin juga kita titip di RPJMD, apakah di RPJMD-nya itu ada solusi atau program terkait dengan permasalahan banjir atau penyelesaian masalah banjir selama 5 tahun ke depan pemerintahan Tri Adianto dan juga Haris Bobiho. Kalau misalnya nggak ada, kalau tidak dicantumkan, atau kalau tidak masuk di RPJMD, ya kita nggak punya solusi untuk menyelesaikan permasalahan banjir di 5 tahun yang akan datang. Tapi kemarin ketika sudah kita periksa RPJMD-nya, di perda RPJMD-nya, itu ada terkait dengan permasalahan banjir. Tapi adanya di program itu, kita akan melihat realisasinya nanti di tahun-tahun yang akan datang. Apakah itu implementasinya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, atau ternyata cuma janji-janji omong kosong belaka. Sehingga 5 tahun yang akan datang, ya kita tidak berharap itu terjadi ya. Kita pasti berharap yang terbaik untuk pemerintah Kota Bekasi, untuk masyarakat Kota Bekasi. Oleh karenanya, kita sama-sama mengawal nih, baik dari kami di legislatif,
dan juga eksekutif, juga peran serta dari masyarakat Kota Bekasi itu sendiri. Jadi kita sama-sama bersinergi, baik itu dari pemerintahnya, legislatifnya, dan juga masyarakatnya untuk sama-sama mengawal terkait dengan permasalahan banjir yang ada di Kota Bekasi. Jangan sampai uang yang sudah kita alokasikan atau dana yang kita sudah alokasikan dari pajak-pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Kota Bekasi itu menjadi sia-sia. Kan masyarakat Kota Bekasi sudah membayar pajak, sudah melaksanakan kewajibannya. Betul. Nah mereka pasti akan menuntut haknya. Hak masyarakat Kota Bekasi apa? Hak masyarakat Kota Bekasi adalah satu, mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, mendapatkan kesehatan yang layak. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan yang layak. Selanjutnya, mendapatkan infrastruktur yang layak. Baik itu dari jalannya, drainasenya, maupun hal-hal yang lainnya. Sehingga mereka berharap dari pajak yang mereka bayarkan yang masuk ke dari pandangan Bang Latu sendiri, apa aja sih faktor-faktor penghambatnya selain kalau yang dari periode sebelumnya itu memang tidak berjalan ya program-program untuk mengatasi banjir ini, kalau dari saat ini gitu, apa nih faktor-faktor yang membuat penanganan banjir ini terlihat sulit gitu untuk ditangani? Kalau misalnya memang ini dilakukan kebijakannya, dilakukan dengan baik dan benar, saya pikir ini bisa diselesaikan permasalahan yang ada. Jadi tinggal bagaimana kita komunikasikan terkait dengan permasalahan banjir ini, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kota. Nah kemarin, di tahun 2024, periodenya Pak Jokowi, itu sudah dilokasikan anggaran sebesar 4,7 triliun untuk menyelesaikan permasalahan banjir dari hulu sampai hilir yang melewati salah satunya adalah Kota Bekasi. Jadi 4,7 triliun itu bukan dana yang kecil, diberikan oleh APBD. Nah, yang baru turun itu baru tahap pertama, sekitar 700 miliar. Yang kita bisa lihat pembangunan tanggul-tanggul baru yang ada di Kota Bekasi. Baik mulainya dari KP2C, Pondok Gede Permai, sampai dengan pintu air, bendungan pintu air Kota Bekasi. Nah, permasalahannya adalah dana yang sudah digelontorkan, saya nggak tahu apakah itu diteruskan oleh pemerintah eranya Prabowo. Karena itu baru dialokasikan belum menyeluruh, belum sampai 4,7 triliun. Nah, permasalahannya, kemarin ketika banjir 2025, kami mendorong pemerintah Kota Bekasi melalui dinas terkaitnya untuk bisa berkomunikasi dengan Kementerian PUPR. Bagaimana kita bisa berkomunikasi melanjutkan pembangunan, normalisasi sungai di Kota Bekasi, dan juga pembangunan tanggul. Ini nggak main-main. Kalau itu benar-benar dilakukan, baik normalisasi sungainya dan juga pembangunan tanggulnya, permasalahan banjir kiriman dari hulu sampai hilir itu salah satunya bisa teratasi. Masalahnya adalah Kali Bekasi kita, which is pertemuan dari Sungai Cikeas dan juga Sungai Cinglesi, masuk ke Kali Bekasi, ini kan luar biasa. Dulu zaman saya kecil, kita masih bisa merasakan bagaimana nikmatnya mandi di Kali Bekasi. Kelihatan sungainya, dalamnya jernihnya itu kelihatan. Jadi ketika kita berenang di Kali Bekasi itu menjadi sebuah kenikmatan. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang Kali Bekasi itu luar biasa, sudah ampun-ampunan lah. Iya. Jadi sudah tidak lagi ruang kita untuk bisa menikmati indahnya Kali Bekasi. Yang adalah ketika kita mendengar Kali Bekasi, di pikiran kita adalah banjir. Banjir dan segala permasalahannya. Makanya ini perlu diselesaikan. Ini tantangan juga untuk KDM selaku Gubernur Jawa Barat. Bagaimana jangan cuma menyelesaikan permasalahan
Bangli, bangunan liar yang ada di sepadan sungai. Tapi bagaimana bisa menormalisasi sungai yang ada di Kota Bekasi salah satunya sebagai program jangka panjang dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bersinergi dengan program pusat, program Provinsi Jawa Barat, dan juga program dari pemerintah Kota Bekasi melalui APBD-nya. Apakah bisa diselesaikan? Bisa. Kalau itu dilakukan dengan intens dan serius. Makanya kebijakan itu sangat penting. Wali kota dipilih itu untuk bisa mengatur seluruh OPD yang ada di Kota Bekasi. Kita punya 45 OPD se-Kota Bekasi. Organisasi perangkat daerah. Bagaimana kita bisa mengharmonisasinya? OPD-OPD yang ada itu sehingga kebijakannya itu bisa dilakukan dengan baik dan benar. Kalau masalah anggaran mah bisa kita sepakati ada dananya. Kecuali Kota Bekasi mengalami defisit anggaran. Tapi kan sampai dengan saat ini Kota Bekasi tidak mengalami defisit anggaran. Nah, selama tidak ada defisit anggaran di Kota Bekasi, maka yang jadi pertanyaan adalah apakah programnya tepat? Nah, kalau misalnya programnya belum atau kurang tepat, nah kita bikin bagaimana perencanaan program itu bisa dilakukan dengan baik dan tepat. Kita nggak kekurangan orang-orang pintar di Kota Bekasi. Iya, betul. Permasalahannya, orang-orang pintar yang ada di Kota Bekasi itu tidak ditempatkan di tempat yang baik dan semestinya. Tidak memberikan the right man on the right place. Wow. Ya kalau misalnya kita mau membedah sampai ke OPD ya. Iya. Kita lihat aja penempatan OPD, kepala-kepala dinasnya. Apakah sudah ditempatkan the right man on the right place? Nah ini yang menjadi tantangan sendiri. Apakah ada konflik kepentingan di dalamnya? Ataukah yang dilihat adalah kepentingan jangka panjang masyarakat Kota Bekasi? Benar. Kalau kepentingannya untuk masyarakat Kota Bekasi, maka tempatkan orang yang the right man on the right place. Iya. Bukan berdasarkan titipan. Nah isu mutasi ini saya agak jumping sebentar sedikit ya. Isu mutasi ini menjadi tantangan dari Wali Kota Bekasi. Apakah dia akan menempatkan the right man on the right place atau cuma sekedar titipan dari janji kampanye sebelumnya. Wah. Itu mainnya. Benar-benar ya, karena kan representasi rakyat ya, karena Betul. kita wakil rakyat gitu Betul. kan ya Bang Betul. Latu. Betul. Aduh, memang, tapi kalau kita bahas itu kayaknya nanti akan panjang ya. Boleh lah nanti ada episode spesial tentang itu gitu. Bang Latu, tadi kan kita udah bahas banyak banget, tapi boleh mungkin kalau mau diminum silakan. Saya minumnya boleh. kering juga Iya. ini. Minum dulu Bang Latu biar gak kering ya. Karena ternyata memang sudah sematang itu juga perencanaannya untuk masalah ini. Tinggal memang bagaimana pelaksanaannya aja ya. Betul. Berarti Bang Latu. Betul. Dari anggarannya juga sudah disiapkan. Memang tadi harus benar-benar kolaborasi antara program dari pusat hingga ke Kota Bekasi itu memang harus sejalan gitu ya. Dan saya yakin lah mudah-mudahan, apalagi saya melihat bagaimana Bang Latu tadi menyampaikan ya apa yang beliau informasikan kepada kita, saya yakin mudah-mudahan program ke depan Kota Bekasi selama 5 tahun ini bisa berjalan dengan baik. Insya Allah kita ya. menjadi harapan kita bersama. Benar, apalagi didukung penuh dengan peran warganya juga ya. Betul. Bang Latu, jadi bukan hanya nuntut aja nih kita sebagai warga Bekasi, kita juga harus punya kesadaran penuh bagaimana untuk mensupport kemaksimalan dari program pemerintah tersebut. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang masalah sampah dan banjirnya nih Bang Latu. Terakhir nih masalah yang juga melekat dengan Kota Bekasi, karena kota urban lah ya. Banyak orang merantau ke sini, macetnya nih di Kota Bekasi, mau dari jalanan biasanya atau tolnya, apalagi kalau misalnya kalau tol tuh yang kelihatan banget, tol Bekasi Barat tuh ya, keluar sana lumayan macet. Itu gimana nih target dan penanganan dari Komisi 2 khususnya gitu untuk menangani masalah macet ini sendiri Bang Latu? Nah, macet ini menjadi satu hal juga yang luar biasa. Kemarin mungkin Mbak Indah juga tahu bahwa Kota Bekasi menjadi kota termahal dari sisi transportasinya. Biaya transportasi Kota Bekasi itu menjadi yang termahal. Iya benar. Kenapa? Biaya transportasi di Kota Bekasi itu mencapai 1,9 juta. 1,9 juta, hampir 2 juta, menyentuh angka 2 juta per bulannya. Per bulan. Jadi masyarakat Kota Bekasi men-spend-kan biaya hampir 2 juta untuk terkait dengan masalah transportasi. Terkait dengan transportasinya. Kenapa? Karena di Kota Bekasi itu untuk mencapai satu titik dari titik dia, dari rumah misalnya, ke titik yang akan dia tuju, itu rata-rata biayanya mencapai 1,9 juta. Lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah yang lainnya. Salah satunya faktornya adalah kemacetan tadi.
kemacetan tadi. Jadi banyak titik-titik rawan kemacetan yang sampai dengan saat ini belum terurai. Belum terurai. Masalahnya adalah saya nggak tahu ya seperti apa penanganannya ya. Karena yang sejauh yang saya lihat sampai dengan saat ini bertahun-tahun kita tinggal, terutama untuk tahun-tahun yang tahun ini ya, itu semakin parah. Bukan membaik, tapi semakin parah. Nah, oleh karenanya kita menuntut pemerintah Kota Bekasi untuk bisa membuat satu perencanaan yang matang terkait dengan permasalahan kemacetan. Sejauh yang saya dapatkan informasinya dari program bantuan DKI Bandek, itu pemerintah Kota Bekasi kemarin melakukan MOU dengan DKI. Nah, salah satunya minta kompensasi terkait dengan flyover. Jadi akan dibangun 2 flyover baru di Kota Bekasi. Saya lupa titiknya. Tapi rencananya akan dibangun 2 flyover baru melalui dana bantuan DKI tersebut sebagai kompensasi dari pengolahan sampah DKI yang ada di Bantar Gebang. Tapi pertanyaannya, apakah dari flyover itu bisa menyelesaikan permasalahan macet yang ada di Kota Bekasi? Saya pikir tidak. Karena memang satu, volume kendaraan yang ada di Kota Bekasi ini luar biasa. Volume kendaraannya ya. Betul. Jadi masyarakat Kota Bekasi ini belum mampu men-switch budaya untuk naik angkutan umum atau transportasi massal. Jadi mereka lebih prefer naik kendaraan pribadi, baik itu mobil maupun motor. Jadi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Bekasi juga luar biasa. Walaupun di satu sisi itu menambah tingkat pendapatan pajak ya kendaraan bermotor kita. Itu luar biasa balikannya, hampir 1 triliun. Setoran kita 2 triliun ke provinsi, balikannya ke kita sampai hampir 1 triliun. Tapi di luar itu kan ada permasalahan macetnya yang memang harus kita selesaikan. Oleh karenanya kemarin kita sampaikan, yuk kita sama-sama bagaimana kita bisa merubah moda transportasi yang ada di Kota Bekasi ini lebih baik dan lebih nyaman. Sehingga masyarakat Kota Bekasi tidak lagi alergi dalam tanda kutip untuk bisa menaiki angkutan umum. Kalau kita lihat angkot yang ada di Kota Bekasi, miris. Udah angkotnya luar biasa nggak terawat, kondisinya memprihatinkan, mati segan, hidup segan, mati tak mau. Nah kalau misal dilihat izin trayeknya, pasti nggak diperpanjang. Nah permasalahan ini pernah kita bahas di Komisi 2. Nah kalau ini kita tidak benahi, oke lah kita punya bis kita yang disubsidi oleh pemerintah Kota Bekasi. Itu which is itu bagus. Tapi kita juga butuh transportasi yang lainnya untuk dibenahi. Nah salah satunya angkot. Nah kita iri sebenarnya dengan pemerintah Kota DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta punya Jaklingko. Sistemnya terintegrasi, angkotnya dibenahi, fasilitasnya terpenuhi, ada AC, nyaman untuk masyarakat DKI Jakarta naik angkot, disubsidi oleh APBD dari pemerintah DKI Jakarta. Nah sehingga supir angkotnya tidak kejar setoran, tidak lagi ngetem yang lama, karena targetannya bukan berapa jumlah penumpangnya, tapi targetannya adalah bagaimana mereka bisa memfasilitasi masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Nah, Surabaya itu punya warawiri. Surabaya punya warawiri. Nah, kemarin ada yang datang kepada kita, presentasi di Komisi 2. Bagaimana Kota Bekasi bisa juga mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Surabaya. Apakah mungkin? Mungkin. Tinggal bagaimana kebijakannya. Makanya kemarin kita dorong. Bagaimana di RPJMD itu berbunyi. Ada bunyi terkait dengan masalah moda transportasi modern yang ada di Kota Bekasi. Berbasis aplikasi, disubsidi, sehingga by the service. Sistemnya adalah by the service, BTS. Nah, kalau metode by the service ini kita terapkan di Kota Bekasi, saya pikir ini akan menyumbang 50% lah. 50% menyumbang solusi permasalahan macet yang ada di Kota Bekasi. Asal mindset kita
yang tadinya lebih nyaman menaiki kendaraan pribadi untuk sampai kepada lokasi kerja atau kemanapun, kita merubah untuk bisa menaiki transportasi massal, baik angkot maupun yang lainnya. Sehingga ketika kita naik kendaraan massal, yang tadinya volume satu kendaraan untuk satu orang, itu kan kalau kita ukur di traffic light, itu kan luar biasa. Kalau misalnya dibandingkan jumlah kendaraan yang ada di traffic light dengan jumlah angkutan umum yang ada di traffic light, kan berbandingnya jomplang. Sangat luar biasa, perbandingannya jauh. Oleh karenanya, ketika nanti moda transportasinya kita ubah, kita switch dengan yang jauh lebih modern, lebih tertata dengan sistemnya aplikasi, maka pemerintah Kota Bekasi akan mendapatkan satu benefit yang luar biasa. Apa itu? Dan benefitnya adalah tadi kita bisa merubah mindset masyarakat Kota Bekasi untuk menaiki kendaraan umum. Yang kedua, kita akan bisa menyelesaikan permasalahan kemacetan yang ada di Kota Bekasi, salah satunya. Nah, yang terakhir adalah pemerintah Kota Bekasi pasti akan mendapatkan efisiensi. Apa efisiensinya? Efisiensi adalah dari sisi pengeluaran. Jadi jangan salah, ketika kita mengalami kemacetan, dampak dari kemacetan itu kan luar biasa. Emang tidak berimplikasi kepada sisi anggaran, berimplikasi semuanya kepada sisi anggarannya. Pengeluaran dan spend segala macamnya pasti akan jauh lebih meningkat. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan permasalahan macetnya, maka spend kita untuk biaya bensinnya, waktu yang terbuang, atau optimalisasi yang lainnya pasti akan jauh bisa lebih kita efektifkan dan efisiensikan. Gitu, Mbak Ina. Benar ya, memang harus target utamanya memang harus ramah transportasi publik. Betul, sih ya Bang Latu. Saya sendiri salah satu yang ya nggak begitu sering juga sih pakai transportasi publik, karena kadang untuk menuju ke rute yang saya inginkan itu belum ada gitu. Betul, itu salah satu tantangan juga. Tantangannya kan, makanya ya mudah-mudahan ke depannya, apalagi hari ini juga Bang Latu ingin membahas ya terkait hal-hal tersebut. Semoga itu bisa menjadi pembahasan yang serius dan keluarlah kebijakan-kebijakan yang membantu agar Kota Bekasi makin ramah terhadap transportasi publik tersebut. Amin. Nih Bang Latu. Allah. Oke, sebelum kita tutup Bang Latu, ini ada pertanyaan terakhir, request dari netizen yang nanya di media sosialnya RJ Pro. Jadi pertanyaannya kayak gini nih. Bang Latu, izin bertanya, bagaimana DPRD dalam memastikan transparansi penggunaan anggaran infrastruktur agar tidak jadi proyek yang mangkrak? Wah, bagaimana nih tanggapannya dari Bang Latu? Pertanyaannya dalam nih. Dalam nih ya. Bagus pertanyaannya. Bagaimana DPRD memastikan agar anggaran proyek infrastruktur itu tidak mangkrak. Intinya seperti itu ya. Nah, ini pertanyaan yang memang luar biasa. Pertama, kita juga harus bisa memastikan ya, apakah di proyek itu sudah sesuai dengan speknya. Jadi tiap pembangunan infrastruktur itu kan ada speknya. Makanya kemarin saya bersuara cukup lantang terkait dengan optimalisasi anggaran infrastruktur dari APBD Kota Bekasi. Makanya kita kemarin mendorong agar seluruh proyek pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Bekasi dilakukan secara lelang terbuka. Jadi tidak ada lagi tuh PL atau penunjukan langsung. Karena ketika proyeknya itu dilakukan secara PL atau penunjukan langsung, maka akan ada banyak kebocoran terkait dengan anggaran yang sudah dialokasikan. Dari 100 juta misalnya untuk jalan. Kalau potongan pajak itu pasti. Tapi nantinya pasti ada potongan-potongan yang lainnya yang memang masyarakat tidak ketahui. Nah, kalau misalnya prosesnya lelang, maka siapapun yang berkompeten, yang memiliki klasifikasi sesuai dengan spek yang memang dikeluarkan oleh pejabat pembuat lelang, selama speknya dan dia mampu, maka itu akan kita awasi. Kita awasi. Sehingga ketika realisasi pembangunan infrastrukturnya akan ketahuan apakah pengerjaannya ini sesuai dengan spek dan budget yang sudah kita alokasikan. Nah, kalau ternyata tidak sesuai, maka ada sesuatu yang dikorupsi.
ada sesuatu yang memang dikurangi dari nilai maupun bahan yang memang sudah ditetapkan. Nah ini tinggal kita awasi bagaimana peran serta dari masyarakat Kota Bekasi untuk sama-sama mengawasi. Kan yang merasakan atau melihat secara kasat mata pembangunan infrastruktur terutama terkait dengan jalan atau bangunan yang lainnya adalah masyarakat Kota Bekasi. Kalau bukan bangunan-bangunan yang besar ya, yang terkait dengan vertikal ya. Kalau misalnya bangunannya masih tatarannya ada di wilayah, maka yuk saya mengajak peran serta sama-sama masyarakat untuk kita bisa sama-sama mengawasi pembangunan infrastruktur yang ada di wilayahnya. Kita lihat jalannya apakah sudah sesuai, salurannya apakah sudah sesuai, atau kan bangunan-bangunan yang lainnya yang ada di kelurahan maupun RW apakah sudah sesuai. Nah kalau sudah sesuai, laporkan, sampaikan kepada kami sehingga kami bisa mengevaluasi apa-apa saja yang menjadi kekurangannya. Nah kalau misalnya kita lihat banyak sekali contoh pengerjaan jalan yang kalau kita lihat hasilnya sangat jauh dari apa yang kita inginkan. Atau saluran drainase yang kita lihat pekerjaannya asal-asalan. Karena apa? Karena yang mengerjakan itu bukan orang yang kompeten. Sehingga kalau misalnya dilakukan secara lelang terbuka, kita akan mendapatkan hasil pemenang tender lelang itu orang yang benar-benar kompeten. Pertama, kompeten secara pengerjaannya, profesional. Yang kedua, kompeten secara budgetnya, modalnya. Kalau dia nggak punya modal, nah ini menjadi pertanyaan kita. Kok nggak punya modal bisa jadi pemenang dan mengerjakan pengerjaan proyek-proyek tender yang ada di Kota Bekasi? Nah ini menjadi tantangan juga nih. Tantangan ke depan, yuk kita sama-sama yuk. Jangan ada titipan atau apa ya istilahnya ya. Jadi jangan sampai ada pemenang tender itu adalah titipan dari si A, B, C dan segala macamnya. Ya kalau misalnya itu terjadi di kita, maka apa yang kita harapkan terkait dengan pelaksanaan infrastruktur untuk bisa jauh lebih baik lagi belum akan bisa kita rasakan. Karena tadi ada hal-hal yang memang menjadi kesepakatan yang tidak kita ketahui terkait dengan pelaksanaannya. Itu Mbak Indah. Berarti sampai saat ini memang terutama dari komisinya Bang Latu sendiri memang terus melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Betul. Ya? Jadi ini masih kita masih kita awasi, masih kita evaluasi ya. Terkait dengan penyerapan APBD tahun 2025 ini ya. Tahun 2025 ini penyerapan APBD terkait dengan infrastruktur sampai dengan saat ini belum terrealisasi. Makanya ini menjadi kritik keras kepada pemerintah Kota Bekasi, khususnya wali kota, untuk bisa segera merealisasikan pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Karena kalau ini tidak terserap, maka ini menjadi kinerja buruk bagi pemerintah Kota Bekasi selama tahun 2025 sampai dengan akhir tahun nanti ke depannya. Wah, ternyata banyak juga tantangan-tantangannya ini ya Bang Latu ya. Semoga semua tantangan-tantangan ini bisa teratasi dengan baik ya. Apalagi tadi dengan pembahasan-pembahasan yang Bang Latu juga sampaikan kepada kita semua. Banyak sekali hal-hal yang tercerahkan ya, khususnya bagi RJ Setia nih, masyarakat Kota Bekasi terkait hal-hal yang disampaikan oleh Bang Latu tadi. Oke, Bang Latu terima kasih banyak. Ini hari ini sudah berkenan untuk memaparkan dan menjawab keresahan-keresahan kami sebagai warga Kota Bekasi ya. Dan terakhir mungkin boleh nih ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bang Latu kepada warga Kota Bekasi yang mendengarkan kita saat ini. Pesannya, yuk sama-sama kita bersinergi membangun Kota Bekasi ini jauh lebih baik lagi. Ini bukan menjadi hanya tanggung jawab dari eksekutif atau pemerintah Kota Bekasi, bukan hanya menjadi tanggung jawab dari kami di Legislatif Kota Bekasi, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik dari masyarakat Kota Bekasi, pemerintahan Kota Bekasi, dan kami di Eksekutif Legislatif Kota Bekasi. Sehingga sinergitas yang terbangun itu bisa menjadi harmonisasi. Sehingga pembangunan di Kota Bekasi 5 tahun yang akan datang bisa kita realisasikan dengan jauh lebih baik lagi. Itu Mbak Indah.
Oke, itu dia tadi pesan yang disampaikan oleh Bang Latu. Berarti tugas kita saat ini adalah untuk memberikan dukungan penuh, berkolaborasi penuh juga terhadap pemerintah. Jadi bukan hanya pemerintah aja yang berperan, tapi kita sebagai warga Kota Bekasi juga memiliki peran penuh untuk mewujudkan harapan-harapan kita agar Bekasi menjadi kota yang maju, kota yang nyaman, dan sejahtera masyarakatnya. Siap. Ya, kalau gitu itu dia podcast edisi Bicara Parlamentaria kita hari ini bersama dengan Bang Latu. Sudah kita bahas semua mengenai problem-problem atau tema kita saat ini. Boleh aja langsung ya tulis di kolom komentar apa aja keresahan-keresahan Anda. Nanti akan kami bantu untuk sampaikan langsung ya. Siap. Atau boleh kalau mau Japri gitu lewat media sosial. Boleh di media ya? sosial. Di mana nih media sosialnya Bang Latu? Mungkin boleh dipromosiin. Boleh di IG saya ada Latu Harhari. Latu Harhari ya. Iya nih di bawah inilah pokoknya ya. Jadi kalau misalnya Anda juga tadi melakukan pengawasan seperti yang disampaikan oleh Bang Latu, kalau melihat ada pembangunan yang ternyata kurang sesuai gitu ya Bang Latu, bisa juga disampaikan secara langsung. Kalau itu aja pemirsa pembahasan kita. Terima kasih karena Anda telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Semoga semua ini bisa mencerahkan dan memberikan tambahan informasi untuk kita semua. Jangan lupa sebelum ditutup, bagi Anda yang belum subscribe channelnya, di-subscribe dulu ya. Karena pastinya betul di-subscribe dulu karena setiap harinya akan ada episode-episode terbaru dari Unjuk Bicara Parlamentaria yang akan menambah wawasan dan informasi bagi Anda. Apa channelnya? RJ Pro Official. RJ Pro. Di-subscribe ya? Di-subscribe ya langsung RJ ya. Pro Official. Kalau gitu kita pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak juga untuk Bang Latu. Sehat dan semua. Amin. Dan saya Indah Fitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Amin. Dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.